Baik, pada materi ini kita akan coba membuat sebuah aplikasi berbasis Android, di mana database yang kita gunakan adalah real-time database ya. Nanti eh, program yang kita buat, kita menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini ada sebuah aplikasi di mana ada inputan nama dan judul PA. Kemudian ketika tombol save-nya disimpan, dia akan menyimpan atau mengirim data ya ke Firebase ya, ke real-time database Firebase ya. Nah, ketika disimpan, maka dia akan mengirim data ke Firebase ya. Contohnya namanya Ricky, judul PA-nya sistem informasi face recognition ya. Nah, ini tersimpan ke Firebase ya. Nah, kemudian misalkan saya input lagi ya dengan data yang lain. Misalkan namanya Sofian, judulnya misalkan sistem monitoring tanaman cabai misalkan. Jika disimpan, dia akan mengirim ke Firebase. Nah, ini datanya tersimpan ke Firebase ya. Di sini real-time database, di mana project yang saya buat namanya adalah coba Firebase ya. Nah, ini akan ke create user, kemudian ini isian yang tadi ya, judulnya, kemudian namanya, kemudian ini yang file yang kedua ya, inputan yang kedua, namanya Sofian, judulnya sistem monitoring tanaman cabai. Nah, ini kita akan coba membuat sebuah program dengan bahasa Kotlin ya, berbasis Android. Nah, ini codingannya seperti ini ya. Yang pertama, jangan lupa kita buat dulu project yang ada di Firebase sama seperti materi sebelumnya. Kalau sebelumnya berbasis web, kalau sekarang berbasis Android. Nah, setelah selesai membuat projectnya, cara mengkoneksikannya ke Firebase, di sini ada tools ya, ada tools, kemudian di sini ada Firebase ya. Firebase, kemudian nanti akan muncul, ini kita tarik, nah akan muncul seperti ini, informasi seperti ini. Kemudian kita akan pilih real-time database ya, real-time database. Nah di sini, nah kemudian diklik ya, kemudian di sini klik connect ya, connect, nanti dia akan melakukan pemilihan project mana yang akan kita pilih. Nah ini cara mengkonekkannya seperti ini. Nanti kita akan mengkonekkan ke sini nantinya, ke project coba Firebase ini ya. Nah ini. Nah ini project settingnya. Nah kalau misalkan mau menggunakan format JSON juga bisa, tinggal di download di sini ya. Tinggal di download gitu ya. Nah ini saya punya project namanya TRPL coba. Package yang saya gunakan com example hello 2 TRPL ya, sesuai dengan package yang ada di sini namanya. Nah ini com example hello 2 TRPL. Nah bisa menggunakan cara pertama seperti ini ya, kita mengkonekkan ke akunnya, atau kita gunakan Google Service JSON juga bisa. Di sini ada tutorialnya, kalau misalkan mau dipelajari silakan. Ada di sini. Oke. Nah, setelah berhasil, setelah connect ya, ini sudah connect gitu ya. Nah, kita akan buat semacam layout ya. Layout untuk memasukkan data tadi. Nah, di sini. Nah, ini saya punya layout ya. Tampilannya seperti ini, ada nama, ada judul PA, kemudian ada button save. Nah, yang bawah ini adalah untuk menampilkan data yang sudah di-entry tadi. Jadi saya punya layout ya, namanya activity main. Di sini ada inputan nama, judul PA, kemudian button save ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah menampilkan data yang sudah di-entry. Nah, di sini saya gunakan linear layout ya. Linear layout, orientationnya vertikal. Nah, kemudian di sini ada edit tag yang saya gunakan. ID yang saya gunakan adalah input nama ya.
Kemudian ada hint, tulisannya adalah nama. Kemudian di sini saya punya edit text ya. ID yang saya gunakan adalah input judul, hint yang saya gunakan judul PA. Kemudian di sini ada button untuk mengirim data ya. Di sini saya buat ID-nya adalah button BTN save ya, seperti ini. Nah, yang di bawah ini saya gunakan list view. List view ini gunanya adalah untuk menampilkan data ya, data yang udah di entry. Nah, ini bentuknya list ya, list view seperti ini. Nah, ini silakan dibuat terlebih dahulu layoutnya. Nah, setelah selesai membuat layout ya, kita akan coba buat desain usernya ya, untuk menampilkan data apa saja yang akan ditampilkan. Nah, list view ini nanti akan hubungannya ke layout user yang ini. Nah, ini akan ada hubungannya ke sini gitu ya. Nah, di sini list view yang saya gunakan ID-nya adalah list view ya, list view. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan, saya buat layout baru ya, namanya users ya, yang ditampilkan adalah nama, judul ya, kemudian ini isi berdasarkan data yang sudah dikirim ke Firebase ya. Jadi data dari Firebase kita ambil. Nah, codingannya, layoutnya seperti ini. Saya gunakan linear layout. Kemudian di sini saya gunakan table layout ya agar lebih rapi. Table layout. Kemudian di sini ada table row. Nah, sebelah kiri tag view di mana ada tulisan nama ya di sini ya, yang ini. Nama, kemudian saya punya tag view yang kedua ini adalah untuk menampilkan isi dari database tersebut ya, field-nya apa gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian tabel yang kedua, baris kedua yang saya buat adalah judul. Kemudian di sini saya akan memanggil si isi judul tersebut ya, yang ada di dalam Firebase tadi. Nah, di sini saya buat namanya ID-nya adalah teks judul. Kemudian saya tutup table row-nya, kemudian table layout-nya saya tutup, kemudian linear layout. Nah, ini silakan dibuat terlebih dahulu ya, desain users-nya ya. Jadi dia hanya menampilkan nama, text view, kemudian judul, text view. Di mana text view yang ini, yang atas dan bawah ini akan berisi data dari Firebase ya. Nah, setelah selesai membuat layout usernya, di manifestnya jangan lupa ditambahkan permission internet ya. Permission internet, kemudian akses network state juga, kalau misalkan mau ditambahkan silakan. Nah, ini penting ya, yang internet ini penting ya. Penting. Nah, kemudian yang di Gradle itu jangan lupa ditambahkan Firebase-nya ya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau saya gunakan Firebase-nya yang 19.6.0 ya, yang saya gunakan ya. Yang saya gunakan ini. Jadi ini disesuaikan dengan kondisinya ya. Kalau dia terlalu tinggi nanti tidak jalan ya, atau misalkan dia terlalu rendah juga tidak jalan. Maka disesuaikan. Kemudian yang di plugin-nya jangan lupa ditambahkan plugin com Google Service-nya ya, seperti ini jangan lupa ditambahkan. Oke, kita udah buat layout activity main-nya sudah, usernya sudah ya, sudah kita buat. Maka kita akan membuat sebuah kelas ya, kelas namanya users ya. Nah, user, nah di sini saya gunakan kelas namanya user di mana inputannya ada nama, ada judul. Nah, di sini saya gunakan konstruktor ya. Nah, konstruktor seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya.
Nah, ini konstruktornya diisi kosong ya, nama sama judulnya kosong. Nanti ini akan berhubungan pada kelas main activity yang ini. Nantinya data kelas user ini akan berhubungan di sini nanti. Di sini di adapter juga ada hubungan ya. Kemudian user, nah ini ada saling berhubungan. Jadi ketiga kelas ini saling berhubungan, adapter, user, kemudian main activity. Nah, setelah saya selesai membuat ini ya, kelas user, saya buat adapternya terlebih dahulu. Nah, adapter ini kelasnya tujuannya adalah untuk menampilkan data dari Firebase ya. Jadi saya punya data yang ada di dalam Firebase, saya buat saya tampilkan ke dalam adapter ya. Nah, codingannya seperti ini. Nah, di sini list user. Nah, kemudian list user ini berhubungan ke sini ya, ini. Nah, ini. Nah, makanya ID yang ini sangat diperlukan ya. Tag judul, kemudian teks nama, ini sangat berkaitan dengan adapter. Nah, ini teks nama, teks judul gitu ya. Sangat berkaitan. Kemudian di sini saya punya variable user ya, berupa list, di mana dia akan menampilkan user.nama, kemudian user.judul. Jadi dia akan menampilkan data tersebut. Nah, ini codingan untuk kelas adapter. Nah, ini silakan dicoba. Ini data library-nya yang digunakan. Ini yang user ya, ini yang user, kemudian ini yang adapter, library yang digunakan ini. Kemudian ini codingannya seperti ini. Ini nama, ada judul. Nah, ini berhubungan dengan user tadi ya, list user tadi. Kemudian ini adalah list position ya, posisi datanya ya. Kalau yang tadi berarti ada Ricky, kemudian judul PA-nya, kemudian yang kedua tadi si Sofian ya, kemudian ada judul PA-nya apa. Di sini ada position. Nah, setelah selesai saya membuat adapter, maka kita akan melakukan pengkodoan di main activity. Nah, ini library yang digunakan ya. Nah, di sini saya gunakan library Google Firebase ya, ini wajib. Kalau nggak ada ini, data nggak akan bisa diambil ya, nggak bisa dipanggil gitu ya, seperti ini. Google Firebase Database Reference dan sebagainya. Nah, di sini saya buat inisialisasi variabel ya. Ada input, nama, judul, button shape. Nah, itu dia hubungannya di sini. Di activity main ya, di desain activity main itu sangat berhubungan. Nah, di sini saya buat juga variabelnya ya seperti ini. Ada input nama, judul, button shape gitu ya. Saya inisialisasi terlebih dahulu. Kemudian di sini saya hubungkan ke list juga ya. Di sini saya gunakan mutable list. Table list, kemudian list view-nya seperti ini. Nah, ini program main-nya ya. Ini saya panggil si desainnya, activity main yang saya gunakan. Nah, di sini saya nge-reference ya, reference sebuah tabel namanya user ya. Jadi ketika di-create nanti akan muncul user ya seperti ini. Ini. Nah, ini. Kita masih dalam proses. Nah, ini users ya, user seperti ini. Users ya seperti ini. Kemudian ininya saya panggil list view-nya ya, berdasarkan list view. List view itu berarti yang ada di sini, yang ada di activity main, yang ini list view berdasarkan ID ini ya. Nah, ini inputan variabel-variabelnya, komponennya ada nama, ada judul ya. Nah, di sini ada operasi button save ya. Nah, apabila button save ini ditekan ya, maka dia akan mengacu ke suatu metode ya, atau sebuah metode dengan nama save data ya. Kemudian di sini ada finish, di sini ada start activity. Jadi dia semacam kayak merefresh ya. Nah, save data ini apa sih gunanya? Save data ini adalah save data ini tujuannya adalah untuk mengirim ya data inputan yang diisi oleh user. Nah, dia akan melakukan push di sini ya, push, kemudian dia akan memasukkan apa yang dimasukkan. Nah, ini user ini adalah berkaitan dengan kelas ini tadi.
Nah ini, jadi ada 2 inputan, ada nama, ada string ya. Nah, makanya di sini ada nama, ada judul, di mana nama dan judul ini adalah merupakan inputan yang diisi oleh si user. Kemudian dia akan melakukan penyimpanan ya di sini ya, penyimpanan. Nah, ketika dia berhasil ya, ketika udah berhasil disimpan, maka nilai field input nama, judul itu jadinya kosong ya, jadinya kosong. Nah, ini untuk menyimpan data ya, menyimpan data. Nah, kalau codingan ini ya, codingan ini adalah untuk menampilkan data. Nah, ini adalah untuk menampilkan data. Nah, di sini saya gunakan add value event listener ya, objek. Kemudian di sini masukkan ya, kita ambil datanya berdasarkan kelas si user tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam list di sini. Kemudian kita hubungkan ke dalam adapter. Posisi adapternya tadi posisi yang mana gitu ya. Posisi. Nah, ini di sini berhubungan ke adapter. Ini kalau yang ini berhubungan ke kelas user gitu. Nah, ini silakan dicoba ya. Ini kelas untuk main activity-nya. Nah, pada tutorial kali ini, tutorialnya hanya melakukan insert data, kemudian menampilkan data. Belum melakukan update dan penghapusan data belum. Jadi nanti mungkin ada tutorial selanjutnya bagaimana mengubah atau mendelete sebuah data ya yang tersimpan di dalam Firebase. Ini silakan dicoba dan dipraktekkan. Nanti datanya akan muncul di dalam real-time database ini ya, real-time database. Munculnya seperti ini. Judul namanya, nah ini ID key-nya ya. Lebih dahulu jangan lupa membuat sebuah project ya. Project project Android ya. Nah ini. Jadi tinggal tambah add aplikasinya. Nah, ini pilihnya Android. Kemudian nama package-nya apa ya, nama ininya ya. Kalau yang saya gunakan namanya ini ya. Form example Hello 2 TRPL ya. Ini ya. Kemudian di register. Nah, kalau mau gunakan yang format yang JSON bisa ya, tinggal dimasukkan gitu ya. Ada 2 cara, bisa juga menggunakan tools Firebase juga bisa. Nah, ini di sini ini bisa, tinggal kita download, nanti kita upload di codingan yang ada di sini. Ini juga bisa. Ini, nah di sini Google Service JSON ini bisa juga. Nah, ini adalah data lengkap berdasarkan ini data ini nih. Nah, ini project ID-nya misalkan coba Firebase FF770 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian URL-nya. Nah, URL-nya berarti yang real time tadi ya. Tadi coba Firebase F770 dan sebagainya. Nah, ini sama. Nah, ini bisa gunakan seperti ini ya. Kita gunakan Google Service JSON, tinggal kita download, kita taruh di sini bisa, atau kita gunakan seperti ini ya, tools Firebase. Kemudian kita connect ya, kita koneksikan ya. Di sini real time database. Nah, di sini tinggal kita get start. Nah, ini. Nanti kalau ini berarti statusnya udah connect. Nah, pastikan Gradle yang dipunya adalah Gradle yang terupdate ya. Nah, silakan dicoba dan dipraktekkan.
Semoga berhasil.